sekitarnya. Yang kami hormati pelaksana tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Bapak Andi Zulkarnain STME. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli MM. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Makassar. Yang kedua, Bapak Andi Rahmat SSTP MSI. Sama dengan narasumber yang pertama, beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar. Yang kami hormati moderator Bapak Henos Rani ST, serta Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati pula. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan di ruang Sipakato Balai Kota Makassar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan dengan tema pemanfaatan teknologi dan data untuk pengelolaan dan pembantuan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar. Sebelum kita mulai kegiatan, demi kelancaran dan keberkahan acara pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya adalah laporan panitia pelaksana kepada Bapak Abdul Basir Eskom. Kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yasir MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Aplikasi Bapak Andi Zulkarnain STMM. Yang kami hormati Bapak narasumber dan moderator serta Bapak Ibu saudara-saudari para undangan yang sama kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama
marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku panitia pelaksana kegiatan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksana. Pertama, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2024. Kedua, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2024. Tiga, SK Wali Kota Makassar Nomor 536/188 4.45 tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang pelaksanaan kegiatan launching dan bimbingan teknis aplikasi SPBE pada sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Waktu dan tempat hari tanggal Rabu 22 Mei 2024. Waktu 8.30 sampai selesai. Bertempat di ruang Sepakatau Balai Kota Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar. Sumber dana. Kegiatan ini adalah kegiatan pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dengan sumber dana APBD Kota Makassar pada tahun anggaran 2024. Peserta yang hadir terdiri dari SKPD Kota Makassar. Adapun narasumber kegiatan ini adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli MM selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Makassar. Kemudian yang kedua Bapak Andi Rahmat SSDP MSI selaku Kabid Perlindungan Jaminan Sosial. Dan kegiatan ini akan dipandu oleh moderator Bapak Heno Prande ST. Demikian laporan singkat panitia pelaksana kegiatan pada hari ini kami sampaikan, dan selanjutnya dimohon perkenan Bapak Wali Kota atau yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara hari ini. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Basir yang telah membaca laporan panitia. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yasir MSI. Dan sekaligus dimohon kiranya untuk dapat membuka secara resmi acara pagi hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, teman-teman sejawat, adik-adik yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota yang kesempatan tidak ada di Makassar. Insya Allah sebentar sore baru tiba di Makassar setelah menghadiri KTT di Bali. Makanya minta untuk mewakili Bapak Wali Kota memberikan sambutan tertulis sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kabid yang mewakili PT Kepentingan Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yang saya hormati para narasumber, Pak Ramli dari KB, yang saya hormati Bapak Andi Rahmat dari Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dari Dinas Sosial. Dan yang mengawali ini saya mengajak di sekalian untuk tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kegiatan dua kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka pemanfaatan teknologi dan untuk pengelolaan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar. Hadirin yang saya hormati, pengembangan aplikasi dari proses ini istilah saat ini. Proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dapat memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi, transparansi, aksesibilitas layanan publik, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengembangan aplikasi dan proses bisnis e-government
saya mau sampaikan ke semua, kenapa memakai istilah business e-government. E-government itu kalau kita dengar sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan. Tetapi kenapa ada kata bisnis? Saya mau sampaikan ke Pak Kadin, kata bisnis di sini ini berasal dari sebuah buku Re-Inventing Government. Kenapa Re-Inventing Government? Saya mau sampaikan dia sebagai menambahkan referensi saja. Re-Inventing Government itu bermakna menemukan kembali makna pemerintahan. Bagaimana menemukan kembali makna pemerintahan sehingga kaidah-kaidah dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis itu dapat diadopsi oleh sebuah pemerintahan. Ya, kalau ini diadopsi oleh dunia pemerintahan. Kenapa? Kalau dalam dunia bisnis, dunia perusahaan itu sangat dihitung yang namanya efisiensi dan efektivitas. Itu sangat. Nah, karenanya kita mengadopsi yang namanya bisnis. Kita mengadopsi sebenarnya Re-Inventing Government. Kebetulan yang menulis buku ini adalah dosen saya langsung di UGM. Saya sampaikan lagi. Bayangkan tidak efektifnya menjalankan pemerintahan. Data sudah dikumpul 3 bulan lalu, 2 bulan lalu. Begitu kita mengurus data itu lagi diminta. Membawa waktu. Saya sampaikan pula bahwa dalam rangka basis data intervensi masalah stunting dan kemiskinan ini, ya, rupanya beberapa hari terakhir ini semua wali kota sebenarnya banyak persoalan dalam rangka SPBE ini. Ini tantangan untuk Pak Kadin, Pak Dinas Kominfo. Kita, ya, intervensi eliminasi tuberkulosis itu tidak punya basis data. Tidak punya basis data. Nah, karenanya sebelum ini kita harapan saya kepada Dinas Kominfo dengan Dinas Kesehatan untuk segera berkolaborasi sehingga kita punya data itu. Kemarin seperti saya ditampar dari kementerian, kita punya perkiraan penderita tuberkulosis di Indonesia itu 14 di Indonesia. Di Kota Makassar itu 14.000 lebih. Ya. Tetapi baru diintervensi baru 55%. Yang seharusnya ya, di bulan ini itu sudah sampai 90%. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki basis data. Ada dari Dinas Kesehatan sini, ada dari Dinas Kesehatan. Saya sampaikan di Indonesia bahwa intervensi sama dengan intervensi stunting dan kemiskinan. Intervensi stunting bahwa bukan cuma tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Penduduk, Dinas Kesehatan, tetapi ini multisektoral. Begitu pula dengan penanganan tuberkulosis. Tuberkulosis ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Jauh dari itu, Dinas Perumahan. Kenapa Dinas Perumahannya? Ya karena di situ rumah yang sehat. Kenapa Dinas PU-nya? Karena harus penanganan jamban dan lain sebagainya. Kita sangat memalukan kemarin kita baru 50% dari perkiraan 14.000 penderita tuberkulosis yang baru kita intervensi eliminasi tuberkulosis itu baru 55%. Sama dengan stunting ini. Tapi basis data tinggallah sebuah basis data. Basis data kita tidak bisa apa-apakan, ya, kalau dia tidak tersusun dengan baik, ya. Basis data sama dengan data TNKB kemarin, ya Pak Ramli, ya. Basis datanya lengkap, siapa bertanggung jawab, dinas mana yang bertanggung jawab terhadap anak stunting yang mana, itu sudah by name by address. Tapi ujung-ujungnya kemarin yang membuat marah Pak Wali Kota, setelah disurvei, stunting kita di Kota Makassar itu naik 7%. Naik 7%. 7% itu besar. Iya. 7% hanya satu digit, tetapi dikalikan dengan seluruh penghitungan stunting itu besar. Iya. Dengan kenaikan 7%. Ini sebuah tantangan. Tidak hanya dengan
stunting, kemiskinan, sekali lagi Kabit, Dinas Kominfo, sekaligus sekali jalan, sekali mendayan 230 kita lampaui, juga basis data tentang tuberkulosis agar dikelola secara elektronik. Datanya Pak Ramli juga saya sudah pernah lihat ya, tentang stunting. Tapi sayang ini belum dikelola secara elektronik. Kenapa perlu dikelola secara elektronik? Bahwa data ini tidak hanya dilihat, tidak hanya menjadi basis data daripada Dinas Pendidikan Penduduk, tetapi menjadi basis data dari seluruh OPD yang terkait yang ada di Kota Makassar. Kira-kira begitu. Ini kalau kita efisien, kalau kita efektif, ya. Kira-kira begitu. Hadirin yang saya hormati, pemanfaatan teknologi dan data dalam pengelolaan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan dapat memberikan manfaat besar dalam upaya meningkatkan efektivitas program-program tersebut. Adapun pengembangan teknologi dan diantaranya pemantauan evaluasi berbasis data, analisa data, dan pemetaan serta visualisasi dan lain sebagainya. Ini harapan besar untuk penanganan stunting dengan kemiskinan termasuk tuberkulosis dan lain. Hadirin yang saya hormati, teknologi dapat memberikan peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dapat digunakan dalam konteks stunting seperti aplikasi kesehatan dan misi. Nah, aplikasi kesehatan maksudnya tuberkulosis bukan cuma stunting. Akhirnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu 22 Mei 2024 pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dengan tema pemanfaatan teknologi dan data untuk pengelolaan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar. Saya nyatakan dibuka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Polanco. Sedikit saya tambahkan lagi. Ya. Kelihatannya sepele. Ya. Ada dari kepegawaian, ada dari kepegawaian. Di kepegawaian saya pernah menjadi pelaksana tugas di sana. Ya. Kalau saya tidak salah ada 5 aplikasi yang ada di kepegawaian. Tapi ketika orang memohon kenaikan pangkat, kita harus mengukur ini, SK ini, SK itu, SK ini, SK itu. Ya. Sejak pertama saya bertugas di pemerintah kota, ya, masih dibutuhkan itu. Saya juga bisa bertanya-tanya, di mana data selama ini kita kumpul? Kenapa tidak disimpan dengan baik, rapi, lantas kita digitalisasi data-data ini? Nah, karenanya era digitalisasi, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus terima era digitalisasi itu untuk memberikan kemudahan perjalanan pemerintahan dan terutamanya kembali lagi seperti saya katakan tadi, bagaimana kita melakukan kembali mana pemerintahan dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat umum maupun pelayanan dalam internal kita sendiri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf tidak ada kata yang salah, ada kata yang silap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkati kita dengan golongan orang-orang yang selalu memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Adi Muhammad Yasir MSc yang telah membuka secara resmi acara pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian materi rangkaian acara pembukaan pelaksanaan kegiatan dengan tema pemanfaatan teknologi dan data untuk pengelolaan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar. Kami selaku panitia tidak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ada hal yang tidak berkenan. Dan selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator Bapak Irfan DST. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia terputar di balik putar. Mana ada semua. Sekarang Bapak Ibu dinikmati slide yang sudah disampaikan. Mana gambar sama? Habis ada. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Haji Abi Muhammad Yasir MSI, yang saya hormati Kepala Bidang Akika, Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Dasar, Bapak Andi Zulkarnain, SPMN, yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Anies Muhammad KPN, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Penduduk dari para Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Camat SSTG MSI, kami Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar yang sebentar ada perjalanan menuju ke sini. Untuk mengefektifkan waktu, pada kita lanjutkan kegiatan kita ini dengan menggunakan pemaparan materi dari narasumber kita. Ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Dr. Anies Muhammad KPN sebagai pemateri pertama atau narasumber pertama. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa kegiatan ini kita bagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi dan sesi yang kedua diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Anies Muhammad KPN. Kepada Bapak saya persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Informasi Kominfo, yang saya hormati Bapak Kabid dan moderator serta panitia dan Bapak Ibu hadirin beserta pertemuan hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sempat datang ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengolahan pertemuan tentang pengolahan dan intervensi dan pemantauan intervensi kegiatan-kegiatan stunting dan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, pada hari ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan KP Kota Makassar yang sedianya beliau akan mengisi kegiatan ini, tapi berhubung karena ada tugas sehingga dia memerintahkan kepada kami untuk mewakili menyanyikan materi. Dan kebetulan kegiatan ini pas berkaitan dengan bidang kami selaku bidang pengendalian penduduk, yang di dalamnya adalah pengolahan data dan informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KP Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana surat yang disampaikan kepada kami tentang materi ini adalah pengolahan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa di BPKB ini ada beberapa aplikasi yang berkaitan dengan stunting dan kemiskinan. Salah satu aplikasi yang ada di BPKB adalah PK, aplikasi PK 2021 dan diupdate setiap tahun sampai dengan tahun 2003, dan insyaallah tahun ini juga kita akan melaksanakan ini, dan itu aplikasi dari PKKB pusat. Kemudian aplikasi yang kedua adalah SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Itu juga kita olah setiap tahun di BPKB. Dan itu SIGA ini sampai di tingkat di lapangan. Kemudian ada lagi aplikasi namanya LCMED. LCMED tentang pemantauan intervensi stunting. Itu LCMED yang dilakukan di lapangan melalui PPK. PPK yaitu pendampingan mulai dari remaja, cadik, ibu hamil, balita dan balita. Itulah yang dilaksanakan aplikasi itu untuk memantau tingkat perkembangan dan intervensi stunting di masing-masing wilayah. Kemudian ada lagi pengembangan stunting kita, aplikasi kita itu Masida, dan ini juga merupakan inovasi dari DPPKB yang sering dikunjungi oleh beberapa daerah. Itu kita sudah konekkan dengan forum di lantai 10, dan itu kita sudah ditinjau dari BPKB pusat sampai dengan penilaian mendapatkan SPK Bapak Wali Kota. Itu sudah dilihat dari segmen dan tim untuk melihat bagaimana efektivitas dari Masida ini. Dan ini Masida bisa diakses untuk semua teman-teman untuk melihat tingkat perkembangan, capaian daripada pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik kita lanjut. Ini juga saya sampaikan bahwa ada aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo namanya Karebusi. Karebusi yang diperkasai dulu masih Pak Jusman, dan itu juga ada keterkaitan di dalam tentang intervensi stunting. Cuma memang kita perlu mengupdate setiap bulan karena memang ini aplikasi adalah aplikasi baru dan kami belum diberikan link untuk mengupdate itu setiap ini, dan ini kami minta barangkali dari tim aplikasi ini mungkin bisa kita berkolaborasi, dan insyaallah setelah kita tahu timnya untuk mengisi dan mengupdate data-data stunting di dalamnya, kita akan lakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sumber dan segala sumber data yang ada di BPKB itu adalah PK. PK itu adalah pendataan keluarga yang dilaksanakan
sekali dalam 5 tahun dan diupdate setiap tahun. Ya, diupdate dalam setiap tahun. Pada PK ini adalah merupakan satu pengumpulan dan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang diletakkan pada masyarakat bersama pemerintah serentak pada waktu yang telah ditentukan. Itu berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009. Kemudian pemutahiran itu, jadi ini pendataan yang saya katakan tadi setelah tadi dilaksanakan dalam 5 tahun. Ini kita sudah melaksanakan pada tahun 2021 dan kita mutakhirkan setiap tahun, yaitu pemutahiran pendataan keluarga, yaitu kegiatan yang memutakhirkan data keluarga Indonesia, artinya berbasis data, yaitu melengkapi, memperbaiki dan memperbaharui tentang mencatat mutasi dan mendata keluarga baru. Jadi itu pemutakhiran artinya mengupdate data setiap tahun, jangan sampai ada keluarga baru, ada keluarga yang baru, ada yang baru melahirkan, ada yang hamil, dan itu semua diupdate. Jangan sampai ada keluarga yang baru masuk kita tidak data, dan ada yang keluarga keluar kita tidak data. Jadi itu semua adalah pemutakhiran data keluarga. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, biasa kita mensinkronkan data pasti tidak akan ketemu, karena di DPPKB itu adalah mendata tentang keluarga, bukan individu. Jadi kita mendata keluarga. Kalau keluarga itu adalah pasangan suami istri yang sah, pasangan suami istri yang sah, suami istri dan anak, ibu dan anak, ayah dan anak. Artinya pasangan suami istri, kemudian pasangan suami istri dan anaknya, itu satu keluarga. Ayah dan anaknya, yaitu duda, tapi ada anaknya, jadi itu satu keluarga. Kemudian ibu dan anak, itu janda. Jadi kalau dia tidak masuk dalam definisi ini, itu kita tidak data di versi DPPKB atau BKKB. Karena itu sudah amanat undang-undang bahwa BKKB dalam hal ini perlu saja di masing-masing kabupaten kota di BPKB adalah mendata keluarga, ya, dengan aplikasi BK itu. Lanjut. Nah, ini dasar pelaksanaan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian ada Perpres tahun 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi ini kita sudah jabarkan di kabupaten kota. Kemudian ada lagi peraturan kepala BKKB tahun nomor 481 tentang sistem informasi keluarga, itu SIGA. Kemudian ada peraturan pemerintah 87 tahun 2014. Kemudian instruksi presiden tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi inilah dasar-dasar inilah semua sehingga pemerintah pusat yang diimplementasikan di masing-masing daerah melaksanakan pendataan dengan melalui aplikasi PK. Jadi, kalau di Kota Makassar adalah kita melaksanakan PK, yaitu kita ada lupus sebagai sampling. Ada lupus tahun lalu kita disampling sekitar 63 kelurahan itu disampel. Kalau itu pemutakhiran. Kemudian sasarannya yaitu sarananya, kalau di Makassar kita sudah tidak pakai formulir, tapi kita pakai smartphone langsung oleh kadin. Jadi begitu kadin mendata langsung melalui smartphone, tidak pakai lagi formulir, sehingga itu dianggap DPP. Kalau kita pakai formulir sampai di rumah dia pasti ikut lagi memerlukan waktu yang banyak. Kalau kadin turun langsung mendata, maka data itu langsung tersave masuk di aplikasi. Jadi tidak memerlukan banyak waktu. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sementara berjalan adalah verifikasi validasi data. Validasi data risiko stunting, KRS risiko stunting. Jadi itu juga ada aplikasinya. Namanya aplikasi verbal BK 2023. Jadi itu divalidasi lagi. Oleh sebab itu saya harapkan kepada bapak-bapak yang mewakili dari kecamatan, tolong dibantu karena semua kelurahan kita verbal. Makassar ini baru sekitar ini verbal ini berakhir pada tanggal 30 Mei secara nasional. Dan
Makassar baru mencapai 50% lebih, karena saya lihat masalahnya mungkin karena seluruh Indonesia memakai aplikasi ini biasa agak lambat prosesnya. Biasa dalam satu rumah makan waktu 20 sampai 30 menit, karena yang masuk resiko stunting di aplikasi ini kita foto rumahnya, kita foto jambang keluarganya, dan foto keadaan dalam rumah. Itu semua karena di dalam, sebentar nanti saya jelaskan tentang resiko stunting. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah melaksanakan pendataan tahun 2023 yaitu PEPA, bahwa jumlah sasaran yang berisiko stunting untuk di Kota Makassar itu jumlah keluarga yaitu 228.248, masuk dalam keluarga sasaran kita adalah 1.149.021, dan itu uraiannya per kecamatan, ada semua per kecamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu ada beberapa sasaran yang ada di dalam, dan itu kita semua data. Yang pertama sasaran kita adalah cakri, remaja, kemudian cakri, kemudian pus hamil, kemudian sasaran kita adalah balita di bawah umur 2 tahun dan balita. Kemudian sasaran juga adalah keluarga yang tidak mempunyai jambang keluarga dan sanitasi lingkungan. Kemudian yang kita data juga adalah keluarga yang belum mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi air bersih. Itu kita data. Sehingga ada namanya data berisiko stunting. Lanjut. Kemudian kategori saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk di Kota Makassar yang masuk keluarga berisiko stunting dan tidak berisiko stunting, yang berisiko itu adalah sekitar 37.574. Itu ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Risiko stunting pada tahun 2022 waktu kita data itu cuma 26.000, kurang lebih 26.000. Dan ini meningkat dari 26.000 menjadi 37.000. Berarti ada sekitar 10.000 lebih atau sampai 11.000 peningkatan yang berisiko stunting. Nanti kita lihat apa yang menjadi indikator apa yang menjadi risiko stunting dari masing-masing wilayah. Nah, sementara yang tidak berisiko itu ini 111.000, tapi itu kita tidak perlu garap ini atau tidak perlu diintervensi. Yang kita harus intervensi adalah keluarga berisiko stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru-baru ini hasil rumus stunting kita bahwa ini data MyLab address harus turun di kelurahan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa stunting ini untuk di tingkat kota ada namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting, yaitu di tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan. Kalau di tingkat kota yang dipimpin atau ketuanya adalah wakil wali kota, tapi di Kota Makassar ini wakil wali kotanya mengundurkan diri, maka secara otomatis masuk sebagai ketua adalah sekda, dalam hal ini PJ sekda. Jadi ketua tim percepatan penurunan di tingkat kota sekarang adalah Bapak Sekda, dan wakilnya adalah Bapeda, ketua Bapeda, Dinas Kesehatan, dan ketua tim program PKK. Untuk meeting dengan DPPKB sebagai sekretariat tim koordinasi percepatan penurunan stunting. Jadi dia selaku sekretariat, ya, sekretariat di dalam tim percepatan penurunan stunting. Untuk di tingkat kecamatan, Bapak Ibu, ketuanya langsung diketuai oleh Bapak Camat dengan beberapa tim dari semua paskes yang ada di kecamatan dengan UPPKB dan seterusnya, termasuk forum LPN, ya, forum LPN dan instansi terkait. Kemudian untuk tingkat kelurahan, ketua TPPC itu adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Ini banyak yang belum mengerti lurah-lurah, khususnya lurah-lurah yang baru dilantik. Biasa ditanya siapa ketuanya, dia belum tahu. Jadi ini perlu koordinasi. Bahwa ketua tim percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan adalah ketua tim penggerak PKK. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Dan ini data risiko stunting ini berdasarkan hasil penarikan dari aplikasi verbal itu kita sudah serahkan ke kecamatan
melalui UPTKB, dan itu sudah diberikan berita acara untuk semua lurah. Berita acara penyerahan data, jadi UPT selaku wali data dan lurah selaku pemanfaatan data. Dan itu diberikan by name, by address, by name. Kenapa diberikan berita acara penyerahan? Karena jangan sampai data individu ini atau data keluarga ini ada yang salah memanfaatkan, karena ada nih di situ. Sehingga yang bertanggung jawab masing-masing adalah lurah untuk mengintervensi di kelurahannya mana yang menjadi risiko stunting, mana yang tidak, dan mana yang sudah kena stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa stunting ini jangan nanti dikenal ditangani. Yang kita butuhkan sekarang adalah pencegahannya, pencegahan stunting. Artinya sebelum kena stunting jangan diharapkan jangan kena stunting. Jadi kita harus memberikan pendekatan-pendekatan, utamanya yang sudah ada datanya dengan risiko stunting itu. Jangan sampai berisiko masuk betul jadi stunting. Ya, jangan sampai masuk betul jadi stunting. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita harus hulunya dulu yang kita harus potong ini. Makanya kita diharapkan kepada semua stakeholder untuk bahu-membahu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, khususnya bagi keluarga-keluarga yang marginal atau keluarga-keluarga yang belum pernah ya masuk atau belum pernah mengikuti di posyandu. Perlu saya sampaikan bahwa apabila masyarakat kita yang punya balita yang hamil rajin datang di posyandu, pasti akan terkontrol tinggi badan dan lingkar kepala itu anak itu sendiri, dan sudah bisa dideteksi tentang masalah stuntingnya. Jadi saya harapkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di sini sebagai stakeholder untuk dapat bersama-sama memantau masyarakat kita, keluarga kita, tetangga kita, untuk dihimbau datang ke posyandu untuk mengukur utamanya balita dan balita kita, untuk mengukur berat timbangannya, mengukur kesehatannya dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat jumlah sasaran. Jadi itu tadi sasaran kita dalam mengintervensi stunting itu atau mencegah stunting itu, yang pertama adalah cacing, yang kedua bumi, yang ketiga adalah wanita, yang kelima dan keempat adalah balita. Sekarang kita melihat sasaran yang berisiko stunting mulai 0 sampai 23 bulan, ya, 23 bulan. Jadi dan balita 24 sampai 29 bulan. Artinya 0 sampai 23 bulan itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, ABK, ya. Dan itu jumlah sasarannya, jumlah yang berisiko adalah sekitar 10.748, cukup banyak. Nah, ini yang ditemukan sama SKI. Ya, kemudian yang kedua jumlah balita, ya, balita itu umur 24 sampai 59 bulan, artinya 2 tahun lebih sampai dengan 5 tahun. Itu sekitar 35.838. Itu yang menjadi sasaran. Dan ini ada per kecamatan, kalau orange itu adalah balita, kalau biru adalah balita. Ini Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah bisa dilihat kecamatan-kecamatan mana yang tertinggi datanya, termasuk di wilayah mungkin karena populasi penduduknya cukup tinggi, termasuk Tamalangrea, Talo, Manggala. Itu cukup tinggi risiko stuntingnya. Lanjut. Nah, ini pushamil yang masuk dalam risiko stunting, itu sekitar 3.989. Itu masuk risiko dengan berdasarkan pengukuran yang kita miliki pada aplikasi itu. Ya, jadi ini yang biru adalah pusnya, kemudian ini yang di samping kanan adalah pushamilnya.
usamanya yang berisiko dengan jumlah berisiko yang terbanyak adalah Bidikariya, kemudian Taman Raya, Talo, kemudian apa lagi ini? Dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah sebaran keluarga berisiko stunting berdasarkan indikator lingkungan sehat. Dan saya katakan tadi, lingkungan sehat yaitu tidak mempunyai air minum layak, masih ada ditemukan sekitar 579 kakak keluarga. Kemudian jumlah yang tidak punya jambang yang layak sekitar 15.361. Dan ini mungkin ada dari PU, mungkin ini bisa menjadi masukan bahwa masih ada keluarga-keluarga kita yang mempunyai jambang yang layak, ya, jambang yang layak. Makanya dalam paper sekarang itu harus difoto yang layaknya bagaimana. Foto itu jambangnya, ya, kemudian sarananya juga dalam rumah yang difoto, ya, supaya bukti bahwa ketika kader itu mendata itu sudah dilihat langsung. Dalam aplikasi nanti sudah tergambar begitu ditayangkan nicknya, ditayangkan namanya, langsung muncul juga gambaran rumahnya. Ya, seperti itu nanti aplikasi. Lanjut. Kemudian ada lagi namanya berisiko stunting 4T. Ya, 4T. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi risiko stunting itu ada 4 variabel, 3 variabelnya. Pertama adalah risiko stunting tentang air minum bersih, kemudian jambang keluarga, dan yang ketiga adalah 4T. Apa itu 4T? 4T adalah pertama terlalu muda melahirkan. Itu masih ada sekitar 604 pasangan usia subur yang melahirkan muda. Artinya muda melahirkan itu di bawah umur 20 tahun. Ya. Itu sangat berisiko, dan memang hasil temuan dari survei SK ini bahwa ternyata yang ditemukan stunting adalah ibu yang melahirkan muda, umur yang melahirkan muda. Kenapa? Karena pada saat hamil kesiapan dan kesehatan reproduksinya belum siap untuk hamil, sehingga dapat menimbulkan risiko stunting. Kemudian selanjutnya itu ada uraian per kecamatan. Malah kalau kita buka bisa dilihat uraian per kelurahannya. Lanjut. Ada Pak Rahman ini. Kemudian T yang kedua adalah terlalu tua. Terlalu tua di sini umurnya adalah 40 tahun ke atas. Nah, itu juga risiko. Itu yang masih melahirkan pasangan usia subur yang tua 40 tahun ke atas itu adalah masih ada sekitar 38.230 orang. Baik, semakin tua semakin jadi. Ya, ini juga berisiko. Ya, ini salah satu indikator. Lanjut lagi. 35 sampai 40 tahun itu masih berisiko. Kemudian 4T yang ketiga adalah terlalu dekat, belum sampai 2 tahun ada usia adiknya, ya, belum sampai 2 tahun sudah ada adiknya lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rata-rata ketika kita turun di lapangan, yang banyak kena stunting itu adalah anak yang berjejeran anaknya. Dan rata-rata yang kena stunting itu misalnya anak yang kedua dan terakhir atau ketiga dan terakhir. Kenapa? Karena kalau dia lahir anaknya, yang menjadi perhatian bayinya yang kakaknya ini tidak menjadi perhatian lagi, sehingga ini yang rawan kena stunting karena tidak terurus gizinya. Nah, itu masih ada sekitar 2.314 yang didapati dia mempunyai anak antara 1 sampai 2 tahun sudah 2 anaknya, sudah 2 ada lagi adiknya, belum sampai 2 tahun ada lagi adiknya, berarti tidak pernah kosong itu perut, rusak juga ini barang-barang begitu terus. Ya, lanjut. Iya. Sedikit lagi. Lanjut. Ya, tidak usah saya kemukakan ini. Lanjut persentase KB-nya lanjut lagi di standingnya karena data kita sudah ditaruh. Kami sudah diperingatkan. Kemudian prevalensi stunting.
Ini berdasarkan SKI, ini yang membebaskan kita bahwa kita punya stunting pada tahun 2022 berdasarkan SSGI itu 18,4. Sekarang meningkat 25,6. 7,2% peningkatannya. Nah, setelah kita menelusuri bahwa ternyata survei ini dia mengambil sampel pada lokasi yang pada stuntingnya. Lokasi-lokasi yang pada stuntingnya, dia tidak mensurvei secara keseluruhan di 3 Kota Makassar. Dia cuma ambil di 30 lokus yang memang kita bina karena di situ kelurahan yang pada stuntingnya. Salah satu contoh misalnya Sangkaran, persentase sedikit balita tapi persentasenya tinggi di sana. Kemudian ada lagi dari Tamalate, Mangasa, kemudian Baru, Rapun ini ada juga, Kiringkanaya. Itu semua yang disampel yang tinggi-tinggi di stuntingnya. Pasti mempengaruhi persentase. Baru sampelnya cuma 600 lebih. 600 lebih kurang lebih 100 yang ditemukan stunting. Karena memang pada stunting ada sampel. Lokus-lokus stunting yang memang dia ambil untuk dia sampel pasti lebih tinggi. Coba menyeluruh satu kota, pasti tidak seperti itu. Nah, seperti Ujung Pandang kan sudah zero stunting, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo baru zero juga. Kecamatan Makassar juga sudah sedikit ujung tanah. Tapi dia tidak melihat di situ. Dia melihat survei pada wilayah-wilayah tinggi. Kemudian teknik pengukurannya dia tidak melihat berat badannya. Cuma dia melihat tinggi badan. 0,sekian cm saja tidak sampai pada ukuran yang telah ditetapkan. Itu langsung dikatakan stunting. Padahal badannya masih. Kan indikatornya kita itu dia bilang Ibu Wali, lain Ibu Wali Kota tim bergerak PKK, lain yang dipelajari, lain ujian yang keluar. Karena yang dipelajari itu pendek itu belum tentu stunting, sedangkan stunting sudah pasti dipendek. Tapi sekarang yang diukur di SKI itu adalah tinggi badan. Ya, itu yang kita sehingga Makassar ini agak tinggi. Lanjut. Kalau data EPPG kita yang diukur langsung medical address itu kita berada pada 3,14%. Itu ada penurunan. Makanya kita bertanya juga kenapa terlalu jauh antara SKI dengan EPPG. Kalau ini EPPG jelas orangnya, jelas alamatnya. Tapi kalau SKI kita tidak tahu mana yang dia sampel. Ya, kita tidak tahu siapa yang dia sampel. Tidak ada orangnya, tidak ada namanya. Cuma dia lihat saja, diwawancarai dan sudah. Nah ini juga stunting ini sudah keluar semua, mau semua jadi stunting karena melihat masifnya ini bantuan-bantuan dari SKPD membawa ke makanan langsung nanti setelah makan baru ditinggalkan sehingga jadi bilang saya punya anak juga ini stunting. Seperti itu kayaknya, tapi jangan kita memperlukan di situ, tetapi mari kita melihat bahwa ini betul-betul kita harus ukur baik-baik. Jadi sekali lagi bahwa ini SKI memang dia dapatkan dan itu memang sudah dikaji secara ilmiah, dia dapatkan memang lokusnya SKI itu memang betul-betul dia sampel di daerah-daerah yang tinggi memang stuntingnya sehingga persentasenya cukup tinggi. Ya, saya kira tidak usah saya lihat ini teknik pengukurannya ini sangat pendek normal tinggi. Total ukur kemudian jumlah stunting. Ini semua ada variabel-variabel yang diukur berdasarkan dari dinas kesehatan. Ya, lanjut. Saya kira ini adalah lokus kita 2022 dan 2023. Ini sudah ada lokusnya. Ini 2024 sementara kita susun berapa lokus yang kita akan tentukan untuk mengintervensi stunting. Tapi yang jelas bahwa tidak perlu mari kita bersama-sama bahwa semua daerah semua wilayah harus kita tangani, semua wilayah harus kita cegah daripada stunting ini. Kenapa? Karena mencegah lebih bagus daripada kena. Ya, itu jauh bagus. Dan kita harus mengintervensi, yaitu adalah risiko stunting. Itu kita harus intervensi. Mudah-mudahan dengan selesainya sebentar PayPal tanggal 30 ini bisa kita olah melalui aplikasi, baru bisa kita salurkan lagi kepada teman-teman SKPD, teman-teman lurah dan teman-teman camat, bapak camat dan bapak lurah untuk bisa diintervensi untuk mencegah stunting itu. Saya kira itu saja yang kami sempat sampaikan kepada bapak ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu, itulah materi terkait dengan stunting yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kamil dan dengan kepentingan pada Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Kabupaten Makassar. Kepada Bapak kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh kemarin itu tadi dan narasumber kita bahwa untuk intervensi stunting di seluruh Indonesia itu tentu diawali dari aspek legalitas yang berdasar hukumnya. Tadi ada Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 29, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Jadi dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu tentu sudah diatur para bagian-bagian apa yang terkait dengan stunting yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Kemudian juga untuk mendapatkan data primer ada aplikasi pemetaan keluarga Pak ya, merupakan sebuah data primer yang setiap tahun di-update atau ada pemutakhiran setiap tahun untuk memperoleh data keluarga yang beresiko stunting. Dan masalah lagi nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Mungkin karena pemateri kita yang kedua, Bapak Amir Ahmad, selamat datang Pak. Sudah hadir bersama kita. Mungkin kesempatan yang kedua atau pemateri yang kedua kita berikan kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan materi beliau. Kepada Bapak Amir Ahmad, STB-NSC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih saya sudah diundang untuk menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Kegiatan dari Diskominfo dan kami diundang berdua bersama dengan kalian. Saya berharap apa yang kami sajikan ini bisa nyambung di audiens yang ada. Ya kalau tidak nyambung bisa bukan saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mungkin apa yang kami sajikan ini lebih erat kaitannya kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Erat kaitannya dengan beberapa SKPD yang notabene bersinggungan dengan penanggulangan kemiskinan. Mungkin juga dengan kecamatan dan kelurahan. Sehingga memang apa yang kami sajikan ini menjadi titik terang bagi kita bagaimana dinas sosial dalam rangka mengolah data kemiskinan ini berdasarkan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemensos. Alhamdulillah juga ada beberapa staf kami juga diundang untuk kegiatan kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apa yang tadi sampaikan kalau ada SKPD yang tidak nyambung dengan apa yang saya tadikan bisa disambungkan saja. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merujuk untuk bisa lupa perkenalkan diri. Kalau kita merujuk saya sebagai narasumber pada kali ini, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Nanti Rahmat dari sistem PMSI. Kalau kita merujuk, karena saya sudah diminta riwayat jabatan kemarin. Kalau kita minta riwayat jabatan satu lembar penuh itu belum cukup untuk satu soft folio paper. Riwayat jabatan tadi Bapak Makassar sudah berputar-putar beberapa kejadian. Judul yang kami diberikan adalah pemanfaatan teknologi dan data intervensi kemiskinan dan stunting
Alhamdulillah sekarang kolaborasi kami dengan Pak Ramli, dengan juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, alhamdulillah intens selalu. Kemarin Pak Ramli mengutus staf lagi datang ke kantor untuk menandatangani perjanjian kerjasama untuk penarikan BNDA data stunting yang terbaru, yang menurut informasi ada kenaikan sampai 18% ya Pak Ramli. Iya. Mudah-mudahan ini kita bisa koyok bersama, khususnya teman-teman kecamatan dan kelurahan, kita bisa maksimal. Kalau kita merujuk untuk pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk intervensi kemiskinan dan stunting, rujukannya untuk kami di Mensos berdasarkan Undang-Undang 13/2011 terkait dengan penanganan fakir miskin. Meskipun memang sekarang ini banyak yang muncul data-data, ada yang dari Sosial, ada yang dari P3KM, ada yang dari Bapanas, masih enggak? Tidak nih, karena banyak muncul. Tapi kalau kita merujuk ke Undang-Undang 13/2011 itu, rujukannya cuma satu tentang penanganan fakir miskin. Rujukannya berdasarkan pasal 8 dan 9 Menteri Sosial meminta dan rumah tangga miskin melakukan perbaikan data itu bukan di Undang-Undang 13/2011. Pasal 10 Menteri Sosial merupakan penanggung jawab pengelolaan data terpadu berbasis teknologi. Pasal 11 Menteri Sosial menetapkan data terpadu. Data terpadunya itu apa? Yang sekarang kita kelola oleh Dinas Sosial berdasarkan Undang-Undang 13 ini yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak asing dan bagi kita semua atau biasa disebut dengan DTKS. Bagaimana kalau kita urut dengan Undang-Undang 23/2004? Nah, jelas video kewenangan kabupaten kotanya itu jelas pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di cakupan daerah. Ini adalah ruang lingkup tugas. Sekarang juga ada Permensos yang terbaru, yaitu Permensos 73 2024 tentang secara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini revisi daripada Permensos nomor 3 tahun 2021. Lanjut. Sekarang ini di Dinas Sosial itu aplikasi terpadu di Bapak Ibu sekalian. Ini aplikasi yang dibentuk oleh Kemensos yang namanya aplikasi 6NG. 6NG itu adalah sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Nah, ini aplikasi milik Kemensos. Sekarang ini Dinas Sosial sudah membentuk operator pengisi data di tingkat kelurahan. Makanya saya bilang kalau ada memang audiens yang tidak nyambung ya kita sambungkan saja. Kami berharap memang kami kecamatan dan kelurahan kita bisa maksimalkan lagi sosialisasinya, khususnya dalam rangka pengisi data terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial kita ini. Iya. DTKS adalah data induk yang berisi data pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial. Sekarang DTKS kita ada 425.000 jiwa berbanding dengan 1,4 juta jiwa penduduk Kota Makassar, dengan 153.000 lebih kepala keluarga. Oleh itu memang kami sangat berharap data tabikan BKKBN ini untuk stunting ini bisa secepatnya kita dapatkan untuk kita padupadankan dengan data DTKS kita supaya intervensinya lebih jelas mana bantuan sosial yang bisa dimaksimalkan untuk itu supaya kita bisa padupadankan secara jelas. Sekarang ini khusus untuk melakukan pendaftaran DTKS memang lumayan ada di menu tambahan sistem ini yang agak lebih rumit tadi Pak. Di mana memang di menu 6NG ini harus melengkapi sekarang di samping mengupload fotokopi KK dan KTP juga harus mengupload foto rumah plus geotagging calon KPM, calon keluarga penerima manfaat. Jadi kalau ada penambahan kira-kira yang stunting yang notabene
layak untuk dimasukkan ke DTKS, masih ada proses-proses lanjutan yang harus kita maksimalkan. Olehnya itu, kami sangat berharap memang secepatnya ini didapat. Mudah-mudahan bisa ada bantuan dari teman-teman lurah, dibantu dengan perangkat RT RW yang ada di bawah. Ini kita bisa memaksimalkan datanya untuk lebih maksimal di dalamnya, supaya semua memang dibanding juga dengan data P3KE kita, masih banyak juga data P3KE yang notabene non DTKS. Ini juga yang harus kita padupadankan. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE kita ini. Dan di mana di sektor untuk P3KE itu terkait dengan pendataan, dan alhamdulillah teman-teman Bapeda sudah membentuk grup pengelola kemiskinan khususnya terkait dengan P3KE ini. Di dalamnya sudah mencakup seluruh unsur kelurahan di dalam. Cuma memang masih terkendala kita dalam padu-padan terkait dengan data DTKS yang akan kita kelola melalui sistem ini. Lanjut. Bagaimana bentuk pengelolaan data khusus untuk DTKS kita ini? Verifikasi kelayakan itu kita buka setiap hari sebelum H-1 akhir bulan. Karena kan pasti ada di DTKS kita ini ada yang tidak layak lagi. Walaupun memang ada yang tidak layak, kami sangat berharap ini dimaksimalkan, dilaporkan di kelurahan, supaya operator pengisi data kelurahan ini bisa maksimal, bisa menjalankan semua apa yang menjadi usulan daripada RT RW ataupun individu dari masyarakat itu sendiri. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kami memaksimalkan musyawarah kelurahan semua yang ada di kelurahan supaya memaksimalkan betul data DTKS kita. Kenapa dimaksimalkan ini? Karena pasti data ini dinamis di Bapak Ibu. Siapa yang tahu keadaannya orang 3 tahun yang lalu dengan keadaannya sekarang? Mungkin saja mungkin miris kehidupannya 3 tahun yang lalu. Tapi siapa tahu terjadinya dengan keadaan yang sekarang? Tingkat kehidupannya lebih maksimal dibanding dengan beberapa yang tahun. Ini yang harus kita perbaiki semua Bapak Ibu sekalian terkait dengan keadaan masyarakat kita yang ada di bawah. Karena ada juga orang mumpuni di tingkat penghidupannya, kami masih terus bertahan untuk masuk ke dalam DTKS yang notabene dia menerima bansos. Ada juga orang seperti begitu. Kelemahan DTKS kita yang sekarang memang Bapak Ibu sekalian, kalaupun sudah ada yang mumpuni, mungkin saja dia bisa bilang sudah dihapuskan untuk bansosnya. Namun pada saat untuk jaminan lainnya, antara lain jaminan kesehatannya dia masih layak, itu juga hilang walaupun sudah hilang DTKS-nya. Itu kelemahannya yang sekarang DTKS. Usulan bansos kita pada tanggal 15 sampai dengan sebelum 5 kali akhir bulan. Dan akhir bulan itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Sekda atas nama Bapak Wali Kota melakukan lembar pengesahan semua usulan kelurahan melalui musyawarah kelurahan yang sudah diupload melalui sistem informasi kesejahteraan sosial dan skenario atau sistem ini ditandatangani oleh Pak Sekda untuk dia tindak lanjuti ke Kemensos. Untuk usulan PBIJK, ingat di Bapak Ibu sekalian, PBI itu ada 2. Karena ada PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan itu penganggarannya melalui APBN. Ada juga dibilang PBI, APBD atau disebut dengan PBPU, BPPMDA, penerima pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Pemda. Nah, banyak sekali istilah kalau di ini PBPU, BPPMDA ini anggarannya melalui APBD. Kalau untuk PPIJK kita kuotanya sekarang hampir 400.000, 300.000 kepesertaan. Khusus untuk PBI APBD 166.000 kepesertaan sekarang. Silakan bisa dimanfaatkan ini Bapak Ibu. Kalaupun ada memang keluarga kita yang tidak mampu, tetangga kita, silakan kita usulkan dibantu warga masyarakat kita yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan-layanan seperti begini yang notabene mungkin kesehariannya
tidak didapatkan untuk sidang. Lanjut. Ini adalah alur terkait dengan penetapan DTKS kita. Yang pertama itu di kelurahan. Di kelurahan itu harus memang Bapak Ibu sekalian melengkapi beberapa berita acara sekretariat. Memang ada perwakilan kecamatan di sini yang hadir, ada juga sekretariat Pasekcam. Ya, tolong digenjot-genjot ini teman-teman kelurahan, muskelnya Pasekcam. Ya, iya, karena masih banyak di laporan yang kami lihat, muskel masih belum maksimal di beberapa kelurahan. Inilah yang akan diupload di kelurahan terkait dengan dokumen-dokumen khususnya dalam rangka musyawarah kelurahan. Yang pertama itu dokumen berita acara, foto kegiatan, daftar hadir, foto hasil publikasi, dan data hasil musyawarah desa kelurahan atau nama lain yang disebut. Diunggah di aplikasi SISMI oleh pengisi data kelurahan yang sekarang sudah ada di 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Kami sangat berharap memang ini intens dilakukan setiap bulan, karena dinamisasi data itu pasti berjalan setiap bulannya. Pasti ada yang meninggal, ada yang pindah. Mungkin saya juga dengan kondisi ekonomi yang sekarang, pasti mungkin saja berbeda dengan beberapa tahun yang lalu dan kondisi yang sekarang. Atau kebalikannya, kondisi yang lalu mungkin kondisi ekonominya baik-baik saja, tapi tiba-tiba sekarang menurun di kondisi ekonominya, karena kan rezeki jodoh semua urusannya di atas. Hasil musyawarah desa dan kelurahan ini dilengkapi dengan dokumen berupa berita acara, tadi sudah sampaikan, foto, ini semua diupload di aplikasi SIX. Nah, dinas sosial itu sekarang memang semua terfokus di aplikasi SIX MI-nya, Kemensos. Kami kemarin Pak Moderator mengelola aplikasi Adama Bos. Kelemahan yang ada di kita memang data 6NG Kemensos ini tidak bisa kita integrasikan ke aplikasi yang kami bentuk. Ya, sehingga memang di situ kelemahannya. Apa yang menjadi contoh by name by address di aplikasi 6NG ini kita tidak bisa download. Sehingga memang kita mau integrasikan masuk ke Adama Bos yang kita sudah bentuk aplikasinya. Adama Bos itu aplikasi data penerima bansos yang kita bentuk di Insos. Namun agak sekreti memang ini 6NG. Mudah-mudahan memang kalau memang ada arahan dari Kominfo atau dari khusus untuk menarik data DTKS kita yang ada di sini. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, kita input, kita lihat BNPB di 6NG secara keseluruhan, khusus untuk nomor kakak atau NIK yang tercantum di BNPB itu muncul di TV3, TV1 pertamanya, tapi muncul nih XXX itu di belakangnya. TV3, TV1, 2, dan sekian XXX. Namanya juga tidak muncul secara keseluruhan namanya. Ini tertutup sejak Maret 2022 kemarin. Kemensos membatasi untuk penguploadan datanya, sehingga tertutup untuk keseluruhan itu. Sehingga memang teman-teman kelurahan sekarang yang sebagai operator pengisi data kelurahan, kalau mau memverifikasi DTKS yang ada di kelurahannya, pasti harus dibuka satu-satu di datanya. Kalau untuk melihat secara keseluruhan itu yang agak repot, itu tidak dimungkinkan. Saya tidak tahu apa dari khususnya ini Kemensos sehingga BNPA yang muncul seperti ini, tapi kalau kita cek satu-satu, kita input NIK-nya, walaupun dia terdaftar DTKS langsung muncul. Ini sekret data DTKS sekarang yang Kemensos buat. Proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah kelurahan yang berasal dari RW tadi yang saya sampaikan, RW, LPM, kelurahan ataupun bisa diusul secara individu. Sekarang juga itu Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat kita yang notabene terdaftar DTKS itu bisa mengecek secara tersendiri DTKS-nya.
melalui aplikasi cek bansos, yang sudah disiapkan oleh Kemensos. Jadi kalau kita sudah input NIK data dan kita mau cek kita terdaftar bansos atau terdaftar DTKS, itu di aplikasi cek bansos kita bisa dapat. Begitu proses alurnya, Bapak Ibu sekalian. Semua yang kita usulkan melalui pengesahan Bapak Wali Kota dan akan di-approve oleh Kemensos, tergantung memang kuota yang ditentukan oleh Kemensos. Kalau Bapak Ibu sekalian mengusulkan PKH, tunggu-tunggu bang, daftar tunggu yang 19 hari di kotanya itu. Memang ada sedikit peningkatan untuk tahun ini, barangkali kuota PKH kita dibandingkan untuk tahun 2023 kemarin ada 24.000. Sekarang ada peningkatan sampai 27.000 dengan 3 komponen yang berbeda. Ada komponen pendidikan, ada komponen kesehatan, ada komponen lansia. Ini 3 komponen untuk penerima PKH untuk warga masyarakat kita yang kurang mampu. Lanjut. Ini adalah jumlah warga miskin kita yang menurut versi DTKS yang notabene penerima bansos. Ini ada yang pertama itu yang bantuan sembako sekarang yang kita kenal, atau yang dulu disebut BPNT, bantuan pangan non tunai. Tapi kalau saya presentasikan bantuan pangan namun tunai sekarang yang diterima di pos ataupun di bar. Bantuan pangan namun tunai. Ini besarnya 200.000 per bulan. Bapak para KPN menerima melalui himbaran dari himpunan bank pemerintah, dan kalau di Kota Makassar itu ditunjuk BRI sebagai pengelola. Ada juga PT Pos. Ini penerima khusus untuk bantuan sembako atau biasa disebut BPNT. Besarannya itu kurang lebih hampir 40.000 jiwa. Khusus untuk PKH, ini PKH besarannya ada kurang lebih sekarang 27.000 penerima, seperti yang saya sudah sampaikan. Ini juga diterima di himbaran. Ini beda-beda di komponennya, beda-beda di besarannya. Komponen lansia beda, komponen pendidikan untuk anak beda, dan komponen ibu hamil juga beda untuk kesehatan. Ini sudah tersalurkan hampir 27.000 di himbaran dari PT Pos. Besarannya ini beda-beda. Dan untuk PBI, ini saya sudah sampaikan tadi, untuk PBI DK APBN, kita itu hampir 300.000 warga kita, 300.000 jiwa warga Kota Makassar itu terlindungi oleh PBI DK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau JKN-KIS, yang biasa kita sebut JKN-KIS, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ini anggarannya lewat APBN yang Bapak Ibu sekalian. Ada juga PBI DK APBD, bukan PBI DK APBD saat ini, PBI APBD atau PBPU BPPMda. Sekarang itu ada 166.000 lebih. Alhamdulillah kami berhasil juga mengintegrasikan 28.000 penerima PBPU BPPMda ke PBI DK, sehingga memang menurunkan lagi beban APBD Kota Makassar sebanyak 28.000 jiwa sudah kita integrasikan ke PBI DK. Terkait dengan kolaborasi kami dengan Dinas KB dan Dinas Kesehatan, sekarang ini kita sementara mengintegrasikan, mensinkronisasikan data. Yang pertama itu data PUS ke DTKS. Alhamdulillah sekarang teman-teman di Dinas KB sudah mengirimkan data PUS-nya pasangan usia subur. Tapi kan pasangan usia subur ini kan tidak sepenuhnya itu warga miskin, tidak sepenuhnya warga miskin. Jadi sekarang kami lagi melakukan verifikasi dan validasi data khusus data PUS untuk kita berpadankan dengan DTKS kita. Yang kedua adalah sinkronisasi data stunting. Sementara kami tunggu datanya, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani perjanjian kerjasamanya. Sisa menunggu data dari pusat ya Pak Rafi. Sudah kita dibagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapatkan lagi datanya, karena kan stunting juga ini tidak selamanya juga warga masyarakat kita yang miskin. Stunting itu kebanyakan adalah karena ada pola asuh.
bukan karena tingkat perekonomiannya. Sekarang anak-anak kita, warga masyarakat kita yang menengah ke atas, kalau anak-anak kita makan mie biskuit, makan mie monti-monti, kenyang minum monti-monti, kenyang nih. Padahal itu kalau kita lihat pendidikan orang tuanya, itu sarjana. Ini juga sekarang terlalu banyak makanan-makanan sembarang yang muncul. Anak-anak malas dimakan dengan makan yang minum yang begitu, kalau kita yang ini kita dikasih mie Indomie, dikira dimakan padahal tidak ada isinya. Itu yang terjadi. Iya. Jadi bukan karena faktor perekonomian itu anak-anak semata-mata karena faktor pola hidup. Jadi tidak selamanya juga itu anak kita, orang-orang kita, masyarakat kita yang notabene berada di bawah garis kemiskinan itu anaknya stunting, tidak semua juga. Kalau ada juga anaknya sehat, bagus sekolahnya, tingkat kesehatannya juga bagus, semata-mata karena pola asuh dan bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan gizi yang baik terhadap anak-anak kita yang selama ini kita asuh. Jadi betul itu programnya bahwa dijaga bagaimana pola asuhnya, bagaimana pola pemberian gizinya, bagaimana dengan pola makannya, bagaimana pola pendidikannya, semua harus dijaga. Bukan semata-mata kita kasih makan dan kenyang mie, aja enggak ya itu kan tidak perlu dari makan, sudah minum monti, sudah minum makan biskuit selesai. Kenyang mie. Padahal ini tidak memberikan efek kepada anak itu terkait dengan kesehatannya maupun tingkat isinya yang diterima setiap hari. Semua tadi ini yang disampaikan, semua yang diusulkan, karena memang juga ada data pendidikan ada data pus, ada data stunting, ini semua kita akan sinkronkan nanti ke DTKS. Cuma ini tadi yang saya bilang kelemahannya Pak Ramli. Di aplikasi SISTENGI ini harus melengkapi foto rumah plus geotagging jalan KPM. Saya kira memang kita harus berpikir ini Pak Ramli. Kemarin kami kunjungan kerja ke Bandung. Di Bandung itu ada 900.000. DTKS yang lebih banyak dari Kota Makassar. Berbanding 2,5 juta penduduk. Kita 1,4 juta penduduk, 1,4 juta berbanding 400.000 DTKS. Dari 1,2 ya sepertiga. Izin Pak Menteri, lebih lagi. Itu cuma dia membentuk relawan PSM di bawah pekerja sosial masyarakat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Saya kira ini bisa menjadi usulan bersama dalam rangka melakukan verifal ini. Beberapa data yang kita bisa maksimalkan dengan pelibatan unsur kecamatan dan kelurahan, dan kalau kelurahan juga kita minta kita harus bantuannya. Mari Posokong minta apa yang bisa kita beli. Mari Posokong minta apa. Jadi saya kira memang tumpuan kan memang di kelurahan, karena kelurahan lah yang memiliki warga, yang mengetahui persis warganya melalui pelibatan RT RW dan beberapa kali yang ada. Itu beberapa yang kami sampaikan, kami sudah diberikan oleh moderator terkait beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa nyambung kepada audiens yang hadir, karena saya lihat audiens yang hadir ada beberapa SKPD yang agak kurang nyambung dengan kita ini Pak Ramli. Ini yang melalui pelibatan stunting dan penurunan kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari narasumber kita yang kedua terkait dengan pemanfaatan teknologi dan data dalam mengintervensi stunting dan kemiskinan di Kota Makassar. Kita beri tepuk tangan bagi kedua narasumber kita. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari narasumber yang kedua. Lagi-lagi bahwa untuk dapat mengintervensi kemiskinan di Kota Makassar dan tentunya di daerah lain,
data itu memang sangat penting dan semua SKPD yang terkait dengan data tentu diharapkan untuk berkolaborasi untuk mendapatkan data yang real untuk bisa menyalurkan berbagai kegiatan-kegiatan terkait dengan bantuan-bantuan misalnya seperti misalnya bantuan tunai, program keluarga harapan, penerimaan kejujuran dan lain sebagainya. Tadi juga terkait dengan teknologi untuk mendapatkan data-data itu ada data 6NG yang merupakan sistem informasi milik Kementerian Sosial yang mendukung dalam proses pengolahan data terbaru, namun ada kendala yang dihadapi oleh dinas sosial, yaitu tidak bisa integrasi dengan data yang ada di Kementerian Sosial dari dinas sosial, di aplikasi yang ada di dinas sosial. Itu mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan tenaga ahli Pak, tenaga ahli pembuatan, karena di dinas sosial kami ada tenaga ahli pembuatan dan pengembangan aplikasi Pak. Ya. Untuk memecahkan persoalan ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi dari Kecamatan Bontoala. Yang kami mau tanyakan ini kaitannya dengan data stunting yang memang beberapa tahun terakhir ini selalu jadi polemik karena dari jumlah dan kemudian indikator yang digunakan untuk menentukan apakah itu stunting itu yang kemudian masih jadi kendala di kecamatan. Seperti kami di Kecamatan Bontoala, data yang dipegang oleh BPKB itu beda dengan data yang disampaikan oleh Puskesmas, sehingga intervensi yang kita lakukan juga itu kalau boleh dibilang tidak fokus atau tidak tepat sasaran, karena ketika misalnya kita mengambil atau menggunakan data yang digunakan oleh dan bersumber dari KB itu ternyata ada beberapa perbedaan dengan data yang diberikan oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan, sehingga mungkin untuk kedepannya data seperti ini yang perlu disinkronisasikan lebih awal dan kemudian disatukan untuk kemudian intervensi yang dilakukan intervensi yang bersama-sama itu bisa lebih optimal dalam sisi pencapaian. Ya, apalagi kalau misalnya ada data yang dijadikan dasar oleh lembaga survei, juga kita tidak tahu apakah kemudian data yang digunakan pada saat turun ke lapangan adalah data yang diambil oleh dari Dinas Kesehatan atau KB, ataukah mungkin dia punya data tersendiri, dan itu juga mungkin beda dengan yang
diberikan oleh dinas sosial dari sisi data masyarakat rentan atau data DPKS yang selalu menjadi acuan di dinas sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang kedua, silakan. Yang kedua dan yang ketiga, tiga saja ya, tiga penanya saja. Yang kedua, ya kalau tidak ada, mungkin langsung saya. Ini yang terkait dengan perbedaan data stunting antara puskesmas dan dinas kesehatan. Silakan langsung Pak Ardi dijawab. Ya, terima kasih Pak Sekam atas pertanyaannya. Perlu saya sampaikan Pak Sekam dan Bapak Ibu sekalian bahwa memang selalu ada perbedaan data dari kesehatan dengan kami. Karena kesehatan itu adalah penanganan preventifnya Pak. Artinya yang sudah kena dia tangani. Jadi data yang stunting itu memang asalnya dari kesehatan karena sudah kena. Kalau data dari kami adalah risiko pencegahan, itu beda. Yang kita laksanakan MOU kemarin di kecamatan bersama dengan lurah itu risiko stunting. Jadi sebelum kena tidak harus atasi. Tapi ada juga yang sudah berisiko dan atas risiko sudah masuk di stunting Pak, karena mungkin lambat ditangani. Memang ada perbedaan data karena yang saya paparkan tadi itu data DPPG itu semua data dari dinas kesehatan yang melalui aplikasi DPPG elektronik pencatatan dan pelaporan dari dinas kesehatan itu juga penyebab adres. Jadi yang di dinas kesehatan yang dia tampilkan adalah yang sudah kena stunting. Kalau risiko itu dari kami, dari DPPKB, karena tugas kami ini adalah pencegahan. Jadi kita lebih bagus mencegah daripada kena. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian dalam optimalisasi pelaksanaan data ini memang harus kita sama-sama Pak. Kita sama-sama menangani. Kalau sudah stunting itu sudah penanganan. Harus kita sama-sama tangani, jangan sampai harus dipulihkan ini. Yang stunting minimal berat badannya dan isinya yang harus kita tambahkan dengan tinggi badannya. Ini perlu kita tangani bersama. Karena menurut orang-orang WHO bahwa kalau kita sudah kena stunting itu sudah berat untuk utamanya ini otak. Ya, tapi kalau mungkin pertumbuhannya dan berat badannya masih bisa kita tangani secara perlahan. Tapi kalau sudah kena stunting pasti lambat nih dari segi SDM-nya Pak. Ya, sudah lambat. Pada sebab itu kita diharapkan berdasarkan hasil penelitian bahwa hampir setiap hari itu ada lahir anak stunting. Hampir setiap hari. Ini berdasarkan dari Pak Dr. Junaidi mengatakan seperti itu. Dan ini harus, kalau kita tidak lakukan penanganan dari risiko stunting ini akan bertambah terus. Oleh sebab itu dari hasil rapat dengan rumus tadi bahwa data-data berisiko stunting itu harus sampai di tangan masing-masing lurah. Masing-masing lurah untuk dapat mengintervensi warganya jangan sampai ada yang berisiko stunting ini sasaran yang tidak pernah ke posyandu. Kalau datanya posyandu pasti sudah bisa kita intervensi. Apakah mulai kurus itu sudah diintervensi itu makanan bergizi. Ya seperti itu. Jadi saya kira untuk ini Pak, saya rasa yang penanganan pencegahan yang jauh lebih penting karena kalau sudah kena itu sudah banyak intervensi harus kita maksimalkan situ terlalu banyak tenaga pikiran dan biaya yang kita harus keluarkan ketika dia sudah kena stunting itu anak kita. Saya kira itu Pak Sekam. Terima kasih. Ya, coba menjawab pertanyaan dari Pak Sekam tadi. Gimana? Ya, mungkin ini masukan lagi Pak. Di tahun ini kan di hampir 10 kelurahan itu ada anggaran untuk penanganan stunting saluran 50 juta per kelurahan dari anggaran. Nah, ini yang mungkin juga bisa lebih awal kita lakukan komunikasi, mungkin bisa jadi bahan perbu karena kami juga kemarin institusi
di DPRD itu baru menanyakan bahwa mengapa dana untuk penanganan stunting ini seragam 50 juta, padahal sebenarnya jumlah dan kondisi stunting di semua kelurahan itu beda-beda. Sehingga ini mungkin bisa jadi stressing juga bahwa mungkin ada pertemuan intens dengan pihak kelurahan dari dinas kesehatan atau puskesmas dengan penyuluh KB atau TPK itu kemudian bisa memformulasikan ini, karena kami kalau di kelurahan itu kan pelaksana saja Pak, tapi kaitannya dengan bagaimana intervensinya, termasuk saya kira yang disebutkan tadi Pak Kabir untuk kegiatan pencegahan, kemudian juga untuk penanganan, sehingga bisa optimal nanti untuk realisasinya di tahun 2024 ini, karena di tahun lalu itu pelaksanaannya masih sebatas MPD sosialisasi, tapi tahun ini sudah intervensi dan sayang kalau misalnya tidak optimal gitu. Saya kira Ya, langsung saya. Ya, memang ini dana tapi Pak Sekda, memang ini dana kelurahan. Sebenarnya kan itu waktu kita rapat dengan Pak Pedal bahwa itu harus diperuntukkan sudah penanganan dengan sosialisasi. Jadi kan kalau banyak kalau saya tidak sensitif Pak, ada sosialisasi, ada penanganan. Ketika kelurahan itu yang banyak stuntingnya, berarti penanganannya lebih banyak di situ. Ya, ketika stuntingnya masih kurang, maka sosialisasinya harus diperbanyak di situ, KDD-nya, konselingnya harus diperkuat. Seperti itu barangkali Pak Sekda, supaya Anda akan merekam bahwa kami kurang, memang saya punya stunting, tetapi harus saya cegah. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib, Pak Rahman, bahwa itu pola asuh anak yang harus perlu dijaga. Nah, itu yang perlu disampaikan. Cuma dalam sosialisasi Pak, jangan seperti yang lalu bahwa bukan sasaran misalnya. Yang betul-betul kita undang adalah sasaran. Itu tadi sasaran remaja, jatim, usamin, punya balita dan punya balita. Itu sasaran yang kita harus hadir dan memberikan edukasi. Jangan yang tidak, ya mungkin saja bisa kita bantu tokoh masyarakat untuk memberikan juga edukasi kepada masyarakat. Tapi jangan lebih banyak yang tidak bukan sasaran daripada sasaran yang hadir. Karena jujur saja kami biasa pergi beberapa rakyat-rakyat dan sebelumnya, malah ketua tim penggeraknya PKK di sini, ketua tim penggerak PKK tidak ada di sini, padahal dia ketua. Saya tanya, kenapa dari itu kan ketua tim penggerak PKK-nya? Dia bilang ini kan hakim, pasal mestinya ini hakim harus tahu ketua tim penggerak PKK karena dia adalah ketua tim TPPS di tingkat kelurahan. Ya, dia ketua ini Pak, ketua tim percepatan penurunan stunting. Kalau di kecamatan Kamal, wakilnya adalah sekda, tapi kalau di kelurahan terbalik, ketuanya adalah ketua tim penggerak PKK. Makanya di TPS itu ada dari unsur kesehatan, ada unsur KB dan ada unsur PKK. Ini tiga kelompok yang tidak bisa terpisahkan Pak di dalam pendampingan masalah pencegahan stunting ini. Saya kira terima kasih Pak Sekda. Ya, bagaimana Pak Sekda jawaban tadi apakah sudah memuaskan atau bagaimana Pak? Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya karena ini waktunya sebetulnya sampai jam 11.
aplikasi berbasis Android atau aplikasi web itu bisa digunakan untuk mengolah data-data dari keluarga yang bersusahanti dan santri dan kemiskinan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian maka demikianlah seluruh kegiatan kita, yaitu kegiatan launching dan implementasi aplikasi pada kegiatan perubahan aplikasi dan proses bisnis sistem pemerintahan proses teknologi dengan tema pemanfaatan teknologi dan data untuk pengelolaan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar. Dan puji syukur bahwa rangkaian acara telah selesai dan boleh berjalan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan melalui kegiatan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemantauan intervensi stunting dan kemiskinan yang efektif di Kota Makassar, yaitu menggunakan data yang valid dan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi terkait dengan stunting dan kemiskinan di Kota Makassar. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kehadirannya dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada panitia atas usaha dan dedikasi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Kita akan bertemu pada kegiatan berikutnya. Dan dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.